A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi ini Allah masih memberikan semua kenikmatan, ya. Nikmat sandang, pangan, papan, kesehatan, ketenangan, ya. Terutama nikmatul iman wal Islam. Mari kita jaga iman Islam kita sebaik-baiknya. Pagi ini kita masih melanjutkan asma wa sifat, ya, tauhid asma wa sifat. Kita bahas Allah disebut Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Al-Qadir, dalnya panjang, ya, Qadir itu. Kemudian Al-Qadir, qafnya yang panjang. Satu lagi Al-Muqtadir, itu pendek semua, Al-Muqtadir. Ini tiga nama ini maknanya sama dan diartikan Allah Maha Kuasa. Walaupun nanti kita ada sedikit perbedaannya, ada makna juga. Jadi Allah itu Maha Kuasa, terutama nanti juga berkuasa di dalam menentukan ukuran-ukurannya. Jadi nama tadi dari 99 nama Allah Asmaul Husna, ada Qadir, ya tadi saya sampaikan, ya, yang qafnya yang panjang, ada yang dalnya panjang, Qadir. Kemudian pendek semua Al-Muqtadir. Diartikan Allah Maha Kuasa, ya, ini diartikan the creator of all power, jadi pencipta semua kekuatan, semua energi, Al-Muqtadir. Kita bicara lagi tentang qada qadar. Saya kira pernah saya sampaikan di forum ini, tapi ini tak ulang lagi karena ini memang masalah qada qadar itu amat sangat penting itu. Kita pahami, kita mengerti itu. Ya. Jadi orang itu hidup nyaman atau hidup tidak nyaman, ya. Hidup suka atau duka itu salah satunya aspeknya bagaimana memahami tentang qada qadar. Ya. Nah, meliputi semua keadaan hidup kita, ya, yang saya sebut dengan nasib hidup. Nasib hidup itu ada kaya miskin, sehat sakit, pintar bodoh, sukses gagal, suka duka, lulus tidak lulus, untung rugi dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Kuat lemah, rugi badi, ya, dan sebagainya. Itu nasib hidup, ya. Nasib hidup, dan ya ini urusan semua manusia termasuk kita. Kita itu urusan dengan nasib hidup. Nah, ini diantara kita, ya, anak-anak manusia, ya, macam-macam seperti ini, sebagaimana macam-macamnya nasib hidup. Ada sehat, ada sakit, ada tinggi, ada rendah, ya, ada laki, ada perempuan dan sebagainya dan sebagainya. Jemaah sekalian, ini hadis pernah saya sampaikan, ya, jadi ini agak cepat aja karena jadi Allah itu telah mencatat takdir setiap makhluk, ya. Sudah ditulis itu 50.000 tahun sebelum menciptakan alam ini. Jadi termasuk sebelum menciptakan manusia
Jauh sebelumnya itu catatan tentang manusia sudah ada. Sebelum Allah menciptakan hewan, tumbuhan, jauh sebelumnya catatan tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan itu sudah ada semua. Sudah ada semua. Semuanya, semua isi alam itu sudah ada catatannya. Karena menurut hadis yang lain, ini hadis riwayat Muslim, ya menurut hadis yang lain, sesungguhnya Allah itu menciptakan pertama kali itu kolam, yaitu pena. Kemudian perintah ke kolam itu uktub, perintah Allah ke kolam. Kemudian penanya faqala, tanya ma aktub, apa yang ditulis ya Allah. Kemudian dijawab uktubil qadara ma kana wa ma huwa kain ilal abad. Jadi kamu tulis, perintah Allah ke penanya Allah itu, ya, berbagai semua kejadian. Tulislah takdir semua kejadian yang terjadi selamanya. Nah, perintahnya Allah terhadap pena ini merupakan qadha, perintah atau aturan ke pena. Pena menulis apa saja, dan termasuk peristiwa apa saja, proses apa saja, sejak awal itu sampai nanti hari kiamat. Dan semuanya tidak lepas dari tulisan pena itu. Ya, Allah menciptakan alam berdasarkan kehendaknya yang ditulis oleh pena itu. Jadi kalau mata kita dua, kaki dua untuk berjalan, itu memang kehendaknya Allah. Dan waktu itu pena diperintahkan, pena kamu tulis tentang manusia itu. Tubuh manusia kayak apa, strukturnya kayak apa, fungsinya kayak apa. Ya. Kamu tulis tentang mulut manusia. Mulut itu strukturnya kayak gini, letaknya di sini, ada giginya, ada lidahnya, ya. Kamu tulis bahwa lidah itu bisa merasakan berbagai rasa. Kamu tulis itu gigi fungsinya untuk menghancurkan makanan itu, ya, dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Loh, kok Pak Muhtar tahu? Ya saya tahu karena sudah terjadi. Gitu. Artinya apa? Manusia itu tahu tulisan penanya Allah yang sebenarnya kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi belum tahu, gitu. Ya, belum tahu itu. Saya kira Mas Arifin ya, jenengan tadi ketika duduk masuk tidak merencanakan jijir sama Mas Agus itu Mas Bin ya? Oh tidak, jelas tidak. Mas Narto, Mas Nasir tadi rembukan nggak sampai nanti jijiran aja ya. Tenangnya loh. Enggak pernah itu. Ya. Enggak pernah rencanakan. Coba nanti kalau setelah pengajian ya Mbak Mas semua, ya kita kan bisa kira-kira jam 9 gitu ya. Bisa nggak tolong tentukan sekarang, detik ini kamu tulis sekarang itu. Ketika kamu kembali ke kursi masing-masing di Indonesia, waktu duduk kursi itu jam berapa, menit berapa, detik berapa. Tulis sekarang juga. Bisa nggak? Mbak nulis gitu bisa nggak? Nanti kalau buat pengajian balik dari kursinya masing-masing, pas tidurnya nih gitu. Nah, itu jam berapa, menit berapa, detik berapa. Kamu tulis sekarang ini. Gak bisa tuh. Itulah qadar Allah. Qadar Allah. Kita itu tahu istri kita siapa, suami kita siapa, yang punya anak siapa, anaknya kayak gini nih. Itu tahunya kalau memang sudah terjadi gitu. Sudah terjadi. Ya. Ini bagi yang jombloan tanya itu. Besok istri saya siapa itu gak tahu. Tentukan sekarang juga detik ini, tentukan nama istrimu siapa, dari mana. Besok kalau nikah ijab kabul itu usianya berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, berapa menit. Tuliskan itu. Nggak bisa. Jadi makanya kenyataan itu adalah tulisan terbaik Allah. Syukuri yang ada, hidup adalah anugerahnya. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik ya itu. Kalau rawahu masif. Nah, coba sekalian ini yang lain. Sekarang qadar itu apa? Jadi kata tadi yang saya sampaikan Asmaul Husna Al-Qadir, Al-Muqtadir itu Maha Kuasa, ya.
termasuk di dalamnya berkuasa di dalam menentukan ukuran. Jadi iman pada qada qadar itu rukun iman yang keenam. Qada itu makna bahasanya artinya kehendak, perintah, ketentuan, ketetapan. Termasuk perintahnya Allah, kepenahnya Allah untuk nulis itu qadanya Allah. Ya. Kamu tulis apa saja. Nah, jadi pena itu yang ikuti perintahnya Allah. Kamu tulis tentang manusia begini. Dia nulis itu atas perintahnya Allah, atas kehendaknya Allah. Ya. Kamu tulis pena tentang manusia itu begini, kamu tulis. Jadi penanya cuma juru tulis saja. Allah yang menentukan. Ya, udah selesai manusia. Oke, ganti hewan. Kamu tulis tentang hewan. Ya. Hewan. Ya. Strukturnya gimana ya? Ada yang kaki 2, ada yang kaki 4 misalnya. Ada kaki 1000 kata orang. Tapi 1000 rularwanono ya. Orang ngantil dihitung dewe. Kakinya 1000 ya. Ya. Kemudian burung-burung itu diberi sayap, bisa terbang. Itu qadanya Allah itu. Yang kemudian ditulis oleh penanya Allah. Kamu ciptakan itu ada binatang yang di dalam air itu. Ya. Itu kamu ciptakan, kamu tulis dia bernafas dengan insannya itu. Lalu dia punya sirip ya bisa renang lah. Renang di dalam air itu. Itu. Misalnya itu. Ya. Nanti kalau hewan itu kok keluar dari air, dia akan mati. Itu tulisannya penanya Allah itu. Jadi nggak ada itu nanti berlaku sampai hari kiamat. Maka sampai detik ini apakah jenengan pernah itu obrolan burung sama ikan? Wah, tadi burung ki rekoso tenan panasen. Enak ngisor lho. Wah, ning ngene air dingin-dingin asik tenan iki, seger tenan iki. Ya. Kemudian burung bilang, ikan. Oh, kita tukar tempat itu gimana gitu? Ya, tukar tempat deh. Aku nang dhuwur panasan terus ki. Ikannya jawab, "Wah, beneran, seneng aku. Aku nang ngisor kedinginan no. Aku pengen delok kowe penak tenang gitu. Kedinginan, kati sentenan aku nang ngene. Penak delok kowe kok anget di matahari itu. Wis beneran. Nah. Ya wis kalau gitu kamu ikan naik ke atas tak pinjemi sayapnya ikan, nanti kamu bisa terbang dengan sayap saya tak pinjemi. Sebaliknya tapi saya dipinjemi siripmu ya ikan, supaya saya burung bisa renang di air. Pinjemi saya siripmu. Ya. Nanti ikan kalau kamu butuh kakiku tak pinjemi saya, supaya kamu ikan bisa jalan-jalan di daratnya gitu kan. Tidak terbang terus tapi jalan-jalan. Nah, apakah itu terjadi? Tidak. Ya, itu hanya di Negara Kesatuan Republik Mimpi. Ya, gitu. Mimpi. Ya. Nggak akan terjadi itu seperti itu. Ya udah, maunya Allah kamu burung terbang, maunya Allah ikan renang sampai hari kiamat. Itu ketentuannya Allah yang ditulis penanya Allah. Manusia mau merekayasa nggak bisa. Sampai detik ini nggak bisa itu. Jadi manusia buat burung tiruan itu. Burung tiruan yang bisa renang di air. Manusia coba buat ikan tiruan, ikan kawi yang bisa terbang kayak burung. Ya. Dan sebagainya. Itulah qada Allah, kehendak, perintah, tetapan hukum Allah secara pasti terhadap sesuatu yang ada ikatan sebab akibatnya. Kemudian kalau qadar itu dari bahasa maknanya ukuran atau ketentuan tentang ukuran. Itu makna qadar. Jadi kalau kita bicara qadar atau takdir, sebenarnya itu urusan ukuran. Dan semua yang ada di alam ini ada ukurannya. Apapun ada ukurannya. Apapun ada ukurannya. Dan kemudian manusia, ukuran itu kuantitas maupun kualitas ya. Dan kemudian manusia dengan ilmunya dari Allah, manusia membuat satuan-satuan ukuran. Apakah panjang, apakah lebar, apakah luas, namanya sentimeter, namanya kilogram, gram ya. Namanya miles, berapa mil misalnya dan sebagainya. Lalu kecepatan, kilo per detik, meter per detik dan sebagainya. Itu kemudian waktu diberi
standar ukuran dan sekaligus diberi nama. Oh, ini namanya detik, namanya menit, namanya hari, ya, namanya bulan, namanya tahun misalnya. Ya. Jadi kemudian untuk 1 tahun 12 bulan itu memang ya di surat Taubah ya, itu Allah yang menentukan ada 12 bulan 1 tahun misalnya. Itu ukurannya. Dalam diri manusia ada ukuran, banyak ukurannya ya, kualitas maupun kuantitasnya. Kalau mata 2, telinga 2, kaki 2, tangan 2, jari tangan itu 1, 5 tambah 5 ada 10 ya. Kakinya juga sama, jarinya 5, 5 jadi 10. Itu adalah ukuran kuantitasnya. Kemudian kalau kualitas apa? Kualitas itu termasuk kekuatan tangan mengangkat misalnya. Walaupun ini hubungannya dengan ukuran kuantitas, karena tangan 1 ngangkat 1 kilo masih kuat, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo masih oke lah. 10 masih bisa ya, tangan 1 10 kilo bisa ya, kuat, masih kuat lagi. Tapi kalau sudah 15 kilo tambah berat itu, 20 tambah berat mana? Selawe, susah. Pokoknya sak kuntal ngusung tangan siji do. Itu udah nggak kuat itu. Pokoknya 2 kintal 3 kintal nggak iso. Itu adalah ukuran kualitas tangan, kekuatan tangan mengangkat misalnya. Jadi kemudian mata itu ada ukurannya. Kalau kita lihat ukuran mata di berapa senti lebarnya itu kan bisa. Nanti bola mata itu garis tengahnya berapa senti itu kan bisa diukur. Itu ukuran kuantitas. Ya, jadi kuantitasnya. Jumlah 2 mata itu kuantitas. Kemudian kualitas itu adalah kekuatan mata melihat. Dan masih berhubungan dengan kuantitas berupa jarak meter. Kalau kita mata normal nggak pakai kacamata, diukur jaraknya 10 meter, 20 meter, masih kelihatan itu. 30 meter sudah mulai berut itu. Ya. Apalagi kalau matanya sudah terganggu harus pakai kacamata. Ya, saya lihat di layar itu masih bisa baca karena pakai kacamata. Kalau kacamata saya lepas, aku gak iso maca. Mbok duduhi iku huruf gak iso. Ya. Itu adalah kualitas mata kita, kekuatan mata melihat. Ya. Jadi kemudian telinga juga ya. Telinga itu strukturnya jumlahnya 2 itu adalah kuantitas, ukuran kuantitas. Kemampuan kekuatan telinga mendengar, berapa frekuensi, hertz, frekuensi dan sebagainya. Itu adalah kualitas kemampuan telinga mendengar dan sebagainya ya. Sehingga ada berat badan, tinggi badan, ukuran badan ya, ukuran baju, ukuran celana, ukuran sepatu. Itu adalah qadar semua, ukuran-ukuran. Sampai detak jantung, tekanan darah tinggi gitu kan. Sampai orang menghitung IQ, intellectual quotient, kecerdasannya berapa. Ini IQ ini berapa sih misalnya. Dia berusaha hitung. Nah itu ukuran kuantitas. Dalam diri tumbuhan ada ukuran, dalam diri air ada ukuran, dalam diri udara, bumi ada ukurannya itu. Wah, apalah bajumu ada ukurannya, baju itu. Ya kacamata itu ada ukurannya. Ya, jam tangan ada ukurannya. Kabeh nganggo ukuran, tas ono ukuran, tas, sepatu, sandal, baju, kudu ono ukurane. Kacamata ono ukurane. Meja kursi ki ono ukurane. Ya. Sekarang meja diukur toh, berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi. Itu ukuran kuantitas. Kualitasnya apa? Ya anunya, bahannya kayunya. Kalau terbuat dari kayu jati tua, kuat banget itu. Bertahan sampai puluhan tahun. Lah kalau terbuat dari kayu yang yang ringkih misalnya, yang tidak kuat, tinggal setahun 2 tahun udah jebol. Ya, itu kualitas kekuatannya. Jadi semua ada ukurannya. Laptop ada ukurannya. Semua ada ukurannya. Motor jenengan ada ukurannya. Berapa cc, berapa panjang. Ya, ganti ban ada ukurannya. Ban ukuran berapa? Itu ukuran. Ya. Masuk ke dapur, semua di dapur ada ada ukurannya semua itu. Ya, besarnya wajan, besarnya sendok,
Ya, sendok besar, sendok kecil, jumlah berapa, kekuatannya dan sebagainya, itu ukuran semua. Masak, bahan masakan itu ada ukurannya. Tumbuh-tumbuhan ada ukurannya dan sebagainya. Telur ada ukurannya, daging ada ukurannya itu. Jadi tempe, tahu ada ukurannya, sekabeh lah. Ya, kertas ada ukurannya, kabeh. Nah, itu yang dimaksud qadar. Jadi kalau misalnya mulut makan itu ada kodok-kodarnya. Mulut fungsinya untuk makan, itu kodoknya Allah. Lalu kodarnya apa? Ya ukuran yang terkait dengan makan. Jumlah gigimu berapa sehingga bisa menghancurkan makannya. Itu adalah kodarnya Allah. Kualitas lidahnya, lidah itu bisa merasakan sangat manis, cukupan, kurang manis, dan tidak manis. Itu ukuran kualitas lidah, merasakan manis. Asin juga demikian. Wah, ini kasinan. Itu ukuran kualitas lidah merasakan. Misalnya. Ya. Jadi kemudian kita ambil piring, ngambilnya berapa sendok. Misalnya, itu ukuran itu. Rasa itu adalah ukuran. Sangat gurih, kurang gurih. Nah, itu. Pedas itu ada ukurannya, lombok itu ada ukurannya. Ini satu ulekan berapa jumlahnya lombok? Oh, 10 lombok. Nah, kemudian dibuat sambal, ternyata sangat pedas. Kualitas kepedasnya sangat pedas. Oh, dikurangi deh 5 aja. 5 itu cukupan pedas. Ya. Oh, jangan kepedasan 5, wis loro sedikit pedas, pedasnya sedikit. Wis rasa kanggo lombok jenenge ora pedes itu. Itu qadar semua, takdir semua kayak gitu. Apapun lah. Ya, apapun, kecepatan berlari, ya, kecepatan bergerak itu adalah ukuran. Bumi berkeliling itu ukuran, qadar-qadarnya Allah semuanya. Ya, jarak-jarak itu adalah qadar-qadarnya Allah semuanya. Bumi kamu bulat, bumi kamu punya gravitasi, punya rotasi, punya revolusi, itu qadarnya Allah. Dan di dalamnya bisa diukur. Jaraknya bumi sampai matahari itu 150 juta kilometer itu kalau ukuran di darat itu ya. Ya. Kemudian ada kecepatan ya. Jadi kalau berputar pada rotasi itu manusia ahli menghitung 24 jam sehari semalam satu putaran. Kalau mengelilingi matahari itu satu putaran 1 tahun. Itu para ahli ngitungnya begitu dengan satuan-satuan yang diciptakan. Ya, bahkan sampai yang namanya galaksi, kumpulan jutaan miliaran matahari ya. Matahari siang maupun bintang malam itu sama. Bintang malam dan matahari siang itu sama itu. Kenapa matahari siang itu panas dan dekat? Ya, karena jaraknya cuma 150 juta kilometer. Cuma ya. Jadi apalagi galaksi kayak ini itu muter-muter itu titik-titik itu semua bintang-bintang malam itu. Titik-titik itu semua matahari siang itu. Semua sama itu. Jumlahnya ratusan juta miliaran itu. Ngumpul saat itu. Itu baru satu galaksi loh ya. Alam ini ada jutaan, puluhan juta, ratusan juta galaksi. Allahu Akbar. Dan kemudian muter dan sebagainya. Mereka muter juga. Muter itu adalah ada ukurannya, ukuran kecepatannya. Ya, kita bisa mengukur garis tengahnya, kecepatan dia berputar dan sebagainya. Nah, ini contoh ukurannya ini. Ini Masya Allah ini. Ini dimulai dengan tata surya yang paling atas, lingkaran kecil itu tata surya. Jadi ini tata surya ini. Ini tata surya ini. Ini garis tengahnya, separuh garis tengah itu 5 ya, 5,900,059 bro, Masya Allah 0,8 gitu. Kilometer itu baru separuh ya. Di pengkeloro ini pengkeloro. Ini garis tengahnya, lingkarannya bumi mengelilingi matahari. Nah, sebesar ini kalau dimasukkan ke Bima Sakti, ini sekecil ini. Sekecil ini kalau dimasukkan ke Bima Sakti, Masya Allah. Ini hitungannya sudah pakai tahun cahaya. Ini separuh ada. Separuh garis tengah itu tertulis 50.000 tahun cahaya. Artinya tahun cahaya itu
jarak yang ditempuh dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per jam. 300.000 km per jam. Per detik, per detik. 300.000 km per detik. Jadi tik 300.000 km. Tik 600.000. Tik 900.000 km. Masya Allah. Ya. Itu saat detik, rong detik, sak menit, sak menunggu. Lah sehari berapa, sebulan berapa, setahun berapa. Nah, tahun cahaya itu hitungnya 1 tahun. Jadi selama 1 tahun hitungan kita dengan kecepatan itu 300.000 km per detik. Setahun berang detik ya hitungan dulu lah. Masya Allah. Itu baru 1 tahun ya. Belum 2 tahun, belum 5 tahun, belum 10 tahun, 20 tahun. Lagi 50.000, apa 50.000 benar ya? 50.000 tahun cahaya, Masya Allah. Allahu Akbar. Itu baru 1 galaksi loh ya, siji tok loh. Padahal alam ini jutaan, ratusan juta galaksi. Allahu Akbar. Nah, Bima Sakti itu kalau dimasukkan ke nebula itu ya segerombolan galaksi lah itu. Itu ya, jadi besarnya galaksi sekian ini yang dilebokkan nebula ya sampai ini. Ibaratnya itu, Masya Allah. Itu semua adalah ukuran. Ya. Nah, jemaah sekalian, kalau kita bicara Qadha Qadar, ada orang-orang berpikiran sehingga aliran-aliran ada yang namanya Jabariyah, Qadariyah ya. Jadi Jabariyah itu manusia terpaksa dalam perbuatannya, tidak punya kehendak, keinginan. Jabariyah itu pemahaman yang dimaukan oleh orang Jabari. Jadi manusia itu kayak mesin mutlak gitu. Sementara Qadariyah sebaliknya. Jadi manusia itu memiliki kebebasan perbuatan, mengingkari adanya takdir. Jadi pokoknya ikhtiar itu. Jadi kalau dengan kata lain aliran Jabariyah itu aliran ya qadar, aliran takdir kayak gitulah. Sedangkan Qadariyah itu aliran ikhtiar. Ya. Sehingga makanya hati-hati ya. Jadi saya sebenarnya kalau mengingat aliran-aliran ini kok dikotak-kotak dhewe gitu. Artinya begini jamaah sekalian. Dan ini salah satu salah paham tentang Qadha Qadar. Ini ya tak ingatkan kembali ya. Manusia itu sering memahami Qadha Qadar itu di satu sisi ini adalah takdir, urusannya Allah, manusia enggak ikut campur. Di sisi lain adalah ikhtiar, usaha. Usaha itu urusan manusia, seolah-olah Tuhan tidak ikut campur. Ya. Jadi manusia sama Tuhan itu kayak dipertentangkan gitu. Ya, tinggu kon lomba bobi gitu. Makanya saya agak nggak seret dengan aliran kayak gini. Ya. Nah, kita hanya mengatakan ya berdasarkan tauhid ya. Tauhid itu mengisahkan satu, baik Jabariyah maupun Qadariyah, semua itu dalam Qadha-Qadarnya Allah. Ya. Jadi kalau kita manusia berusaha itu, manusia mampu berusaha itu karena dimampukan oleh Allah. Itu akidah orang beriman begitu. Ya, jangan kemaki, kemayu, kemelinti, kementus menungso itu. Besok usaha itu karena usahaku, karena aku. Deloken yen ben tak tulungi, malah ngiling-ngiling kebaikan yang lu. Ya, kamu ilingo tahun wingi nasibmu ora tak tulung dadi opo. Nah, astagfirullah. Banyak orang-orang kayak gitu, merasa kemaki, kemayu, kementus, kemelinti manusia itu. Padahal manusia itu al-fakir ilallah. Al-fakir itu maknanya gak duwe apa-apa. Jadi ini bedanya miskin ya, fakir itu gak duwe apa-apa. Wis ora duwe apa-apa. Ya ra tulungi orang ra dikai rasa mangan ibaratnya gitu. Tapi kalau miskin dia punya penghasilan tapi gak cukup untuk kebutuhannya itu. Nah, manusia itu fakir ilallah. Fakir terhadap Allah. Manusia itu jenuh gak ono apa-apane.
Andek semono ana sing madak-madake manungsa karo Gusti Allah. Ya, pada iki manungsa di anak, Gusti Allah di anak. Astagfirullahaladzim. Ya manusia itu gak punya apa-apa, gak ada. Wong dia lahir, yang sering saya ingatkan di jamaah, wong manusia kuwi lahir gak gawa apa-apa, gak ngerti apa-apa, gak iso apa-apa. Sampeyan yen manusia mati, wong mati ki yo orang Jawa mengatakan ora obah, yen obah ngibadah. Aja mesti bocah. Misake yen obah iki cek urip, ya. Urip iki ibadah, ora golek duit. Ya. Urip itu ibadah. Salah satu aspek kecil ibadah adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Itu mindset orang beriman. Jadi hidup itu mengabdi kepada Allah karena Allah sang pencipta kita, penguasa alam ini. Bahkan kita hidup itu nunut urip nang omahe Gusti Allah. Bumi itu omahe Gusti Allah, alam ini omahe Allah. Mau nunut urip, yen nunut urip iku kudu manut sing gawe urip, manut sing di omah. Ora sak geleme dene pentalitan. Wong sing di omah ngakon kowe tangi esuk, ya tangi esuk terus subuhan. Ndek semono manusa akeh sing tatangine kawanan iki. Jadi ngaku Islam tangi kawanan. Delok mulai tanggal 3 Maret. Ayo. Allah akan paksa kamu bangun pagi. Tapi bangunnya pagi Ramadan itu jojo karena makanan minuman jojo. Ora karena Allah itu. Ya mindsetnya karena Allah. Ya, makan sahur itu karena perintah Allah dan Rasulnya. Jadi karena Allah dan Rasulnya, bukan karena makanannya. Coba saya buktikan, mumpung durung Ramadan, tangi jam 3 ayo saiki. Setengah 4 wele, ya 1 jam sebelum subuh lah, tangi 1 jam sebelum subuh. Atau orang yang 1 jam 40 menit ya. Tangi coba. Bisa ora coba. Misalnya gitu. Ya. Supaya nanti Ramadan itu tangi jam 3 itu tanginya karena Allah, bukan karena makanan minuman. Ya, ini tak singgung sedikit Ramadan. Aneh. Jadi banyak paradok Ramadan ya. Paradok Ramadan. Saya beri contoh, ini nyinggung Ramadan dikit ya. Jadi jenengan tahu, kita tahulah Ramadan bulan Sayyidus Syuhur, rajane bulan. Ibadah pokok Ramadan ini apa? Ya poso. Poso itu apa sih? Menahan. Lha sing ditahan apa? Nafsu makan, nafsu minum yang ditahan. Makan, minum, hubungan seksual termasuk dalamnya merokok ditahan, tidak melakukan. Saya kalau memaknai ini, makanan minuman itu simbol materialisme, simbol keduniaan. Jadi puasa itu ngajari ngerem nang tuh, ngerem masalah kandunya, ngerem. Nah, lain ora direm, duit piro ki mlebu, kurang menungso ki ya. Dunya piro ki mlebu. Wong perusahaan wis 10, pengen 11. Ya wis ngadeg 11. Engko 11 jalan pengen 12. 12 jalan 13. 13 jalan 14. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi harus direm. Kemudian kita itu Ramadan tidak makan, tidak minum kan? Artinya mengurangi makan. Kalau sekarang belum Ramadan jenengan makan 3 kali. Kalau ukuran Semarang sak porsi selawe ngono lho, diitung selawe ngono lah. Saiki 75.000 sedina mangan. Ya. Iki di luar Ramadan. Besok Ramadan dulu mangan ping pindho wis cukup. Wis berkah, cek sehat. Ping pindho tok. Ping pindho ki artinya 50.000, 75 dadi 50.000. Itu kan mengurangi. Lah turane piye ya? Tuanane selawe di selahke fakir miskin untuk nang masjid, kotak masjid ngono. Ngono maksude Ramadan ki ngono kuwi. Ora malah nang TV durung Ramadan iki lho. Persediaan stok pangan untuk Ramadan mencukupi. Ya Allah ya Karim, poso itu kon mangan apa kon ora mangan ngono lho. Ya. Kenapa budget Ramadan untuk makan min kok malah naik gitu lho. Itu sing ngajari sapa ngono kuwi? Kuwi ajarane sapa? Ramadan kok malah tambah rakus mangane.
budgetnya malah tambah berlipat-lipat. Lho sing ngakoni sapa? Kanjeng Nabi Allah ora ngajari ngono kok. Ngajari poso ki ora mangan ra ngombe. Dari 75.000 menjadi 50.000 sing 20.000 leboke masjid. Bayar nang ngene pesantren ngono. Itu maksudnya gitu maksudnya. Tapi kalau malah nambah 100.000. Biasanya 70.000 itu malah 100.000, malah 120.000. Ya Allah ya Karim. Itu paradok Ramadan namanya. Ya, aneh itu. Ramadan itu tambah lama tambah kualitas tinggi, Lailatul Qadar di akhir. Tapi deloken itu, ayo rombongan jamaah di masjid itu mengalami kemajuan softnya. Ya, makin sedikit. Kualitas makin baik, kenapa malah jumlahnya makin sedikit? Itu paradok Ramadan. Ya. Ya Allah, ya Allah. Ramadan dadi musiman ngono. Ya. Ketok santri tenan mari Ramadan, kok baru Ramadan balik meneh. Astagfirullah. Oke, ini sedikit Ramadan. Nah, jamaah sekalian, saya singkat aja. Jadi ini nggak saya uraikan panjang, waktunya nggak cukup ya. Jadi ketika kita memahami qadar Allah, tadi Allah itu Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, itu kita pahami lewat satu al-ilm, pengetahuan, al-kitabah, penulisan atau tulisan, al-masyiah, al-masyiah itu kehendak Allah, al-khalq itu ciptaan Allah. Ya. Jadi maknanya al-ilm, pengetahuan itu semua apapun di alam ini Allah tahu. Allah itu al-alim, maha mengetahui. Ya. Itu singkatnya itu. Ya. Innallaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Annallaha, Allah itu tahu semua di langit dan bumi. Jadi pengetahuan Allah. Jadi peristiwa apapun, benda apapun, sesuatu apapun, kabeh enggak ada yang sisa. Enggak ada yang sisa. Semua diketahui Allah. Ya. Di kebun kita Unisula ini ada berapa biji daun? Ayo ngitung saiki. Daun-daun do tiba kuwi lho. Hitungan itu pirang ewu, pirang atus ewu, pirang juta. Allah itu tahu satu persatu daun jatuh. Itu yang pertama itu dulu, ya. Yang kedua kitabah, seperti tadi saya sampaikan. Semuanya itu sudah ditulis kok. Ya. Di surah Al-Hadid itu disebutkan tidaklah satu bencana itu menimpa di bumi, tidak pula menimpa di bumi, yang telah tertulis di Lauh Mahfuz. Kabeh wis ditulis kabeh. Ya, itu mudah bagi Allah. Nah, ayat berikutnya ini 22, ayat berikutnya 23. Kami jelaskan yang seperti itu. Artinya kabeh wis ditulis kalau kenanya Allah. Manusia itu tahu tulisannya kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi nggak bisa. Nggak bisa tahu persisnya kayak apa. Makanya yang namanya gempa bumi, tsunami itu nggak ada satupun yang persis detik ini, menit ini terjadi, ini nggak ada. Cuma perkiraan aja manusia itu, perkiraan itu. Kita itu boleh, ya dalam Islam itu boleh memperkirakan, termasuk perakiraan cuaca. Tapi harus ada dua yang dibawa ketika kita memperkirakan. Karena nanti jangan buka ayat terakhir surah Luqman, itu 4 rahasia Allah. Salah satunya manusia tidak tahu persis pastinya yang akan jadi, nggak tahu. Ya. Memperkirakan boleh, tapi ada dua yang dibawa. Satu iman, yang kedua ilmu. Ketika kita memperkirakan sesuatu, termasuk membuat planning itu, jenengan buat perencanaan itu kan, ya jenenge perencanaan, planning. Kalau planning itu bawalah satu iman, yang kedua ilmu. Udah itu. Iman bahwa kepastian pasti yang akan datang Allah yang tahu. Saya manusia nggak tahu. Kita hanya memperkirakan saja. Bisa iya, bisa tidak. Bisa setengah iya, setengah tidak. Dan sebagainya, dan sebagainya. Iman. Terutama iman pada Allah. Kemudian ilmu. Ya. Ilmu, ya. Ya, dan ilmu yang dipelajari, dan ilmunya Allah, ya. Kalau ada gejala gini, ini akan begini, akan begini. Termasuk kalau ada kebakaran disedot dengan air mati, itu berdasarkan ilmu. Nah, jadi jangan salah sambung teleponnya. Kalau kamu salah sambung telepon ke Pertamina, yang datang itu nanti truk tangki minyak disemprot gini.
Engko kebakaran Pertamina kayak Jakarta kemarin, tambah gede. Ya karena salah sambung telepon. Maka kalau telepon ke pemadam, jangan ke Pertamina. Nanti kalau yang datang tertangki air disemprot, mati itu. Ini peristiwa ilmu ini namanya. Ini ayat Allah menjadi ilmu manusia belajar. Kandungan minyak kayak apa sih? Kandungan air kayak apa sih? Kandungan api kayak apa sih? Kalau diketemukan jadi bagaimana? Ini ilmu. Namanya ilmu kimia mungkin ya. Ada hidrologi, ilmu air dan sebagainya. Jadi semua sudah ditulis. Nah, kayak gitu udah dikasih tahu Allah, kabeh wis ditulis ya. Oh, sorry, ini yang 4, 2, 3 ya. Agar kamu jangan terlalu berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Jadi kalau tidak sesuai harapan, nggak usah berduka cita, nggak usah sedih. Oh, wis ana tulisane. Lah saya pengen Pak Dinis dinogi 1 juta, Pak. Ya oleh 100 tok. Tidak sesuai harapan kan, nggak usah sedih, guys, ditulis, ada tulisannya. Jadi kalau keuntungan 1 rupiah sampai 1 juta itu kabeh wis ditulis kabeh itu. Kalau kamu jalanmu ke Beni, ketemu nih 400.000 untungmu gitu. Tapi kalau jalanmu ini, maka ketemunya 600.000. Tapi kalau gini 1 juta kamu dapat. Kabeh sudah ditulis oleh penanya Allah. Kemungkinan semua kemungkinan, nggak ada luput satupun, karena dalam pengawasan Allah, dalam pengetahuan Allah. Sebaliknya, supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Kalau sesuai harapan, bahkan kadang melebihi harapan, nggak usah terlalu gembira. Wis ditulis. Ya, manusia itu jadi umatan wasata, di tengah-tengah aja lebih dalam banyak, lebih dalam sedikit, ya. Nggak usah terlalu sedih, nggak usah terlalu gembira, ya. Nggak usah lebih, ya. Itu ayat tentang musibah. Al-Masyiah itu kehendak Allah ya. Apapun itu tidak lepas kehendak Allah, ya. Manusia itu bisa berikhtiar. Apa sih ikhtiarnya manusia? Ikhtiar manusia itu dengan mata melihat, dengan telinga mendengar, dengan kaki berjalan berlari, dengan tangan dia mengambil, menulis dan sebagainya. Itu ikhtiar manusia. Dengan otak dia berpikir, itu ikhtiar manusia. Dengan mulut dia bicara, dengan telinga dia mendengarkan, itu ikhtiarnya manusia. Nah, manusia itu mampu berikhtiar karena dimampukan oleh Allah. Maka jangan menjadi manusia kemaki, kementerus, kemelinti. Pak iso ikhtiar, ini karena aku kerja keras, ya. Karena aku lali karo Gusti Allah. Astagfirullah. Ya. Jadi manusia itu terhadap Allah ora sak kemelinti, khusyuk itu loh. Khusyuk itu tunduk hati kalau wong sujud iki lho. Nang ngarepe Gusti Allah kok wong sujud iki. Merasa rendah, paling rendah. Banyak dosa, banyak salah. Jangan menentang Allah. Kalau sing kemaki kementerus ini orang yang menolak Allah, menolak perintah Allah, menolak kemana Allah. Jadi kalau poso ragil poso itu kemaki kementerus, itu kemelindi. Wong sholat tangi subuh itu gak iso. Tangi ini kawanan terus. Itu kementerus, kemaki, kemelindi. Ya. Dan sebagainya. Dan Allah terakhir. Penciptaan, jadi semua apa yang ada itu ciptaannya Allah, ya. Allah itu khalik, pencipta, kulli syai' kabeh menciptakan kabeh segala sesuatu. Bahwa ala kulli syai' dia itu pemelihara, pemelihara segalanya, ya. Udah itu aja. Ada pertanyaan? 5 menit. Silakan. Sekali-kali bukan Pak Mustafa. Nah, bawa Pak sekali. Ya. Silakan Pak. Ini Pak, apa namanya, banyak orang yang kan kita masih punya orang tua, Ya. sama ibu. Ya. Jadi kadang itu ada orang yang saya pengen didoakan sama orang yang lebih soleh. Ya. Terus kita minta didoakan sama orang, padahal masih ada ibu kita yang masih itu, yang masih benar-benar doanya itu langsung Ya. dulu ke Allah. Itu gimana Pak?
Ya, jadi ya memang kita harus menomorsatukan orang tua ya, terutama ibu ya. Ya, tapi juga kita melihat kondisi ibu ya. Artinya masih sehat apa enggak? Ya. Sudah pikun atau belum? Itu juga menjadi perhatian. Sebab semua manusia ya saya kira ya. Saya punya bapak mertua, saya sekarang tinggal di tempat tidur aja nggak bisa apa-apa. Beberapa kali masuk rumah sakit. Ibu saya juga sudah mulai pikun dan sebagainya. Saya kemarin pengajian di Telogosari Ahad pagi, pertanyaannya sama. Saya punya orang tua gini gitu. Podo berarti. Ya. Kalau jenengan punya orang tua ya, bapak ibu yang sudah ya 60-an, 70-an, 80-an apalagi apa 90 itu. Ya, jadi kalau dia kan semakin menurun kan. Jadi kalau bicaranya ngelantur halu, pelupa, diulang-ulang, kamu harus paham itu fase orang tua itu begitu itu. Siapapun orangnya, kalau sudah pikun mesti begitu. Maka jangan ngukur dirimu dengan orang tuamu yang sudah sepuh, sangat sepuh. Kamu kan baru 30-an, 40 tahun, kamu masih sehat, masih bisa memahami, ngerti. Ini loh wong tuamu iki lho 70-an, wis 80-an. Wis beda karo awakmu, coba pada ya. Jadi kita yang masih kuat, sehat, masih lebih muda, ya memahami aja. Jadi jangan dimakan hati ya. Kadang-kadang orang tua kan sudah sepuh ya, sudah pikun, bicara, lantur. Nanti itu kadang-kadang bisa menyebabkan adik kakak itu gegeran. Gegeran karena bicaranya orang tua. Kita harus memahami, dia itu sudah pikun kok. Dia nggak sadar. Ya. Ibu saya itu dimensi waktunya sudah. Jadi kebiasaan kalau setelah bangun mandi terus sholat. Saya kemarin itu kebetulan di sini kemarin. Ibu kebetulan di sini. Malam jam 2 apa jam saya dibangun nih, sholat gitu. Ya, saya bilang dereng subuh bu, tapi aku terus sadar, oh iya dimensi waktunya enggak. Ya udah akhirnya sajadah saya ajarin beliau sholat, entah sholatnya apa, sholat aja. Tadi pagi dibangunin istri juga, aku sholat tuh, padahal mungkin salatnya salat malam, entah itu salat apa. Jadi mendefinisikan waktu itu sudah nggak bisa. Ya. Jadi makanya ya harus dimaklumi aja. Ya nanti dimohonkan ampun pada Allah, beliau sudah tua, Allah dengan mengertos keadaannya ada gitu aja. Ya. Kemudian kembali, jadi ya kalau ya itu bagus memang doa orang tua. Ya, selagi orang tua memang sudah masih sehat, masih sadar. Tapi kalau sudah apa ya nyun sewu, sudah pikun, sudah sering lupa, dimensi sekitar itu nggak tahu. Ya. Jadi saya kemarin itu kan layat hari Senin itu ibunya Pak Ibnu Hajar, ya adiknya Pak Ibnu kan adik saya. Saya di Madiun sana itu, ibu saya saja, ibunya diajak sana, ya saya. Ya ketika pulang itu pikiran beliau itu saya rumahnya di Madiun, ke Semarang itu ngajarnya. Lah kowe mulang iki dikirane omahe kono mulangi nang kene, padahal omahku Semarang. Dan selama 1 hari dia belum sadar kalau itu rumah saya di situ. Ya, kalau bapak mertua saya, anaknya dianggap kakaknya. Seringnya sudah ingat mati itu. Jadi ngejak mulih. Padahal mulih dengan mulai wong tuane itu. Yang diingat kakak-kakaknya yang sudah meninggal dan sebagainya. Makanya kalau ada kayak gitu harus maaf. Maka kembali sangat bagus kita didoakan orang tua. Apalagi orang tua yang masih sehat, masih punya kesadaran tinggi, katakanlah itu oke. Tapi kalau orang tua sudah sangat sepuh, itu juga nggak tahu dengan permintaan kita kadang-kadang gitu. Ya. Jadi silahkan minta doa, dan itu sangat dianjurkan doa ya. Tapi juga melihat kondisi beliau, dan selain orang tua boleh juga kita minta doa ke guru-guru kita, Ya, saya kira itu ya. Jadi ya kesimpulannya selagi orang tua masih sehat kuat, ya bagus itu minta doa ke orang tua. Jadi mau ke mana doa restu, mau ke mana doa restu gitu. Mau ujian doa restu, mau pindah rumah doa restu, pokoknya minta doa restu lah.
Ya kalau yang bisa telepon dan dengan catatan itu tadi, orang atau masih sehat, masih sadar, masih tahu, masih paham. Tapi kalau nggak paham ya kita WA juga, apakah masih pegang handphone misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya gitu Mbak. Satu lagi. Itu berarti kan apa ya? Kalau kita hubungan dengan kodok itu orang yang kodok kodarnya kualitas ya. Jadi ada yang lupa ingatan, Ya. ada yang kemudian gitu. Jangan bukan nanti Al-Hajj ayat 5 ya. Al-Hajj ayatnya panjang. Al-Hajj ayat 5. Itu proses mulai dari sperma, ovum terus sampai lahir. Allah katakan ada mati bayi, ada mati muda, ada yang dipanjangkan umurnya. Ketika orang dimangan, dia adalah pelupa. Kalau kita dulang simbah ya, setelah selesai dulang, setelah makan, simbah bilang begini, aku nang kene kok ora kei makan. Padahal baru selesai diberi makan. Maka kita yang sehat harus paham itu. Jangan muni-muni, simbah malah muni-muni, itu enggak benar, sikap yang salah kayak itu. Kita saja harus pahami itu masanya wong tuanya menunggu. Ya. Jadi kalau bicaranya belok-belok, halusinasi, kita harus paham. Jangan dimakan hati. Gitu. Ya. Ya kemarin istri saya itu dianggap istri kedua oleh ibu saya. Lah gue kawinnya suwe. Saya bangun iki wis suwe padahal sudah bolak-balik ke rumah saya itu, gue bangun iki lagi dikirone omah anyar gue pilih. Itulah orang tua. Uji kesabaran ya. Itu Mas Mus. Jadi ya ada kodok-kodar itu manusia ada. Jadi kalau umur panjang, kemudian kekuatan menurun itu kodok-kodarnya Allah. Ya, kodok-kodarnya Allah. Jadi beda generasi mungkin beda apa pandangan dan sebagainya. Gitu. Oke itu. Kalau ini Pak, ya. Yang apa itu? Jabari dengan kodok ini berarti lawan dari takdir Pak ya? Iya, jadi kalau qadari itu lebih ke usaha ya, ikhtiar. Qadari. Kalau jabari itu lebih ke takdir. Artinya terima apa adanya, terima apa adanya. Ya, saya sebenarnya nggak seret kok bicara aliran itu. Karena apa? Dua-duanya itu dalam kekuasaan Allah gitu loh. Jangan dibuat sisi kubu. Mungkin qadariyah berarti dia ikhtiar menungso, ikhtiar usaha menungso itu. Kalau jabariyah itu lebih ke takdir, urusan Gusti Allah, manusia enggak jeneng. Jadi menungso karo Gusti itu kaya dipertentangke ngono kuwi. Ya. Jadi jangan sampai situ Bu. Jadi saya katakan sikatnya begini, manusia itu bisa berikhtiar, mampu berusaha karena dimampukan oleh Allah. Manusia itu usahanya dengan apa kok? Dengan mata melihat, sehingga mata siapa? Manusia itu dengan apa? Dengan kaki berjalan berlari, doyak banjir itu lari. Dia istirahat menyelamatkan diri dengan lari kaki, sehingga sikile menungso sapa. Ya. Dengan tangannya ikhtiar mengambil, mengapa dan sebagainya. Ya, sehingga tanganmu ki sapa? Kembali manusia itu aja kemaki, aja kemen terus gitu loh. Aja berusaha nyanyi Gusti Allah. Kayak usaha terus merasa kuasa, merasa bisa dan sebagainya. Nah, itu kalau sudah orang kayak gitu sudah kufur itu, sudah kufur. Ya, mengingkari adanya Allah. Gitu ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.